Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitriani, saya dari kelas AK19F. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Teori Legitimasi untuk memenuhi mata kuliah Teori Akuntansi. Nah, memasuki pembahasan pertama, yaitu teori legitimasi atau legitimasi teori. Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling dan Pfeffer 1975 dalam Mustanul DKK 2012. Nah, teori legitimasi dikemukakan untuk memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat. Maka perusahaan akan berada pada posisi terancam, di mana perbedaan tersebut dikenal sebagai legitimasi gap. Nah, di sini legitimasi gap itu akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Menurut Tang dan Masella 2015, di sini itu dikatakan teori legitimasi itu memberikan sebuah gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat. Nah, di sini pula apabila dari kedua nilai tersebut terjadi perbedaan, maka akan muncullah sebuah legitimasi gap. Nah, legitimasi gap itu muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan yang dilakukannya yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non-fisik. Nah, adapun legitimasi masyarakat merupakan sebuah faktor strategi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksikan strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang semakin maju. Nah, kemudian adapun ciri-ciri perusahaan atau organisasi yang telah dilegitimasi oleh masyarakat atau dilegitimate, yaitu apabila telah sesuai dengan kerangka rasional dan legal dalam masyarakat tersebut menurut Poni 2011. Selanjutnya yaitu adapun teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat di mana perusahaan berada. Nah, legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Nah, teori legitimasi menyatakan sebuah organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor, tetapi juga ia memperhatikan hak publik menurut Degan dan Broward 1996. Nah, selanjutnya, teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi, sosial, dan lingkungan menurut Tilling 2004. Demikian juga dengan Nasir Al-Husaini Al-Khawari dan Nusaibeh 2006. Ia menyatakan bahwa teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, selanjutnya adapun teori legitimasi menurut para ahli. Nah, di sini teori legitimasi menurut para ahli menurut O'Donovan 2002 dalam Nur 2011.287. Ia berpendapat bahwa teori legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada sebuah perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Nah, berarti di sini tuh ada hubungan timbal balik dari keduanya. Mereka saling bergantungan. Adapun menurut Dolly dan Pfeffer 1975 dalam Iman dan Anis 2014.2441. Nah, legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi. Batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan sebuah lingkungan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Ang dan Marcella 2015. Ia menyatakan bahwa saat ini tuntutan untuk perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga memiliki kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan karena perusahaan telah memperoleh keuntungan dari adanya pemanfaatan terhadap suatu sumber daya, sehingga kepentingan yang diperolehnya itu dikembalikan lagi kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, adapun menurut Ghazali dan Khairi 2007.2411. Nah, di sini dikatakan dalam Mustika 2017, teori legitimasi menjelaskan perusahaan itu melakukan kegiatan usaha dengan batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Di sini dikatakan yaitu teori legitimasi itu menjelaskan sebuah perusahaan itu diikat dengan aturan dan nilai sosial demi mendorong sebuah pentingnya perilaku organisasi untuk memperhatikan lingkungan. Selanjutnya yaitu adapun fokus dari teori legitimasi ialah hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Dasar dari hal tersebut ialah pandangan yang menyatakan bahwa perusahaan selalu berusaha menciptakan keharmonisan dan keselarasan antara nilai sosial dalam aktivitasnya dan norma yang berlaku dalam sistem sosial masyarakat, bahwa perusahaan menjadi bagian dari sistem tersebut. Menurut Ghazali dan Khairi 2007, diacu dalam Purwanto 2011. Nah, adapun teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan itu harus secara berkelanjutan meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Kemudian, teori legitimasi mengakui bahwa aktivitas perusahaan dibatasi oleh kontrak sosial. Di dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa perusahaan akan melaporkan kegiatan sosialnya agar memperoleh pengakuan dan diterima oleh masyarakat. Hal tersebut dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Reverte 2009 diacu dalam Christie 2013. Kemudian selanjutnya yaitu adapun menurut Suryana 2011, ia menyatakan bahwa
norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waktu, sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangan usaha perusahaan. Mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, adapun menurut Hidayati dan Murni 2009, ia menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Nah, untuk memperoleh legitimasi dari investor itu, perusahaan itu harus senantiasa meningkatkan retur saham bagi investor. Nah, kemudian untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Nah, selanjutnya yaitu untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Adapun untuk memperoleh legitimasi dari pemerintah, sebuah perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial. Nah, selanjutnya yaitu teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perusahaan kecil, menurut Church 2011. Nah, selanjutnya yaitu teori legitimasi menyatakan pula kinerja lingkungan yang lemah akan meningkatkan ancaman legitimasi sosial perusahaan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan. Nah, selama perusahaan pada akhirnya akan memberikan output dari operasinya itu kepada masyarakat, baik itu melalui distribusi, manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Nah, selanjutnya yaitu adapun menurut Dolin dan Pfeffer 1997 B122 dalam Khairi 2008, ia menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat, di mana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Nah, selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi di antara kedua sistem tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Nah, di sini tuh dikatakan apabila kedua perusahaan itu selaras, maka kita dapat melihat sebagai legitimasi perusahaan. Nah, ketika tidak selaras aktual atau potensial, di sini akan terjadi adanya ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimasi teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai just touch, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Menurut Tilcia 1994 dalam Titisari, Suwardi dan Setiawan 2010. Nah, selanjutnya yaitu adapun hal yang mendasari dari teori legitimasi adalah menurut Degan et al. 2002 yang menyatakan bahwa
Legitimasi perusahaan akan diperoleh jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan sebuah pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adapun menurut Brown dan Deegan dalam Lanis dan Richardson 2012, ia menyatakan bahwa hubungan antara individu, organisasi, dan masyarakat sering dipandang sebagai kontrak sosial. Adapun Ghazali dan Khari 2007, ia menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat, di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shoker dan Sethi dalam Ghazali dan Khari 2007, ia memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial, yaitu semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, di mana kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan didistribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Selanjutnya yaitu apabila jika sebuah perusahaan merasa bahwa legitimasinya dipertanyakan, maka ia dapat mengambil beberapa strategi perlawanan. Nah, strategi perlawanan yaitu ada satu, perusahaan dapat berupaya untuk mendidik dan menginformasikan kepada stakeholdernya mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Nah, yang kedua yaitu sebuah perusahaan dapat berupaya untuk merubah pandangan stakeholder tanpa mengganti perilaku perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu sebuah perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi persepsi stakeholder dengan cara membelokkan perhatian stakeholder dari isu yang menjadi perhatian kepada isu lain yang berkaitan dan menarik. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan dapat berupaya untuk mengganti dan mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja atau performance perusahaan. Selanjutnya yaitu adapun mekanisme corporate social responsibility. Nah, mekanisme corporate social responsibility ini atau CSR adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan aktivitasnya dengan stakeholder, yaitu melebihi sebuah tanggung jawab di bidang hukum. Menurut Anggraini 2006, CSR adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan stakeholder. Nah, berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan menurut Nuryana 2005, CSR dapat diartikan dengan hubungan timbal balik dari aktivitas operasi perusahaan terhadap masyarakat agar mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu adapun pengertian corporate social responsibility atau CSR. Nah, corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan sebuah tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Nah, corporate social responsibility atau CSR dijadikan sebagai strategi perusahaan. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ini.
Nah, yang diharapkan dari kegiatan ini itu adalah sebuah benefit berupa citra perusahaan. Nah, adapun CSR adalah suatu kegiatan yang dilakukan perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar atas aktivitas bisnis yang telah dilakukan, dan hal tersebut memberikan manfaat serta pengembangan berkelanjutan bagi pihak yang menerimanya. Nah, CSR ini menjadikan perusahaan tidak lagi berpatokan pada single bottom line, tetapi triple bottom lines. Nah, selanjutnya yaitu konsep triple bottom lines menjelaskan bahwa CSR memiliki 3 elemen penting, yakni A. Perusahaan itu bertanggung jawab terhadap profit untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kemudian B. Perusahaan itu bertanggung jawab terhadap people untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan karyawan. Nah, adapun C. Perusahaan bertanggung jawab terhadap planet untuk menjaga kelestarian alam tempat perusahaan beroperasi. Nah, adapun konsep pelaksanaan CSR memiliki 4 komponen penting. Menurut Kartini 2009, diacu dalam Linarta 2014, yaitu A. Economic responsibilities, B. Legal responsibilities, adapun C. Ethical responsibilities, dan D. Adapun discretionary responsibilities. Nah, selanjutnya yaitu adapun menurut Untung 2008, ia menyatakan bahwa sebuah perusahaan melakukan CSR dengan beragam bentuk dan sasarannya. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan, maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga harus menjaga aspek sosial dan lingkungan. Nah, di sini dikatakan itu CSR melakukan perusahaan yang melakukan CSR itu memiliki beragam bentuk dan sasaran atau tujuannya. Nah, jika sebuah perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan, maka perusahaan itu tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi ia harus juga memperhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR. Nah, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, seperti ada ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan itu dapat dilihat dari seberapa besar jumlah aktiva yang dimiliki, baik current maupun non-current aset. Kinerja keuangan juga termasuk mempengaruhi pengungkapan CSR. Nah, kinerja keuangan diukur melalui return on asset atau ROA. Nah, selanjutnya yaitu adapun pengungkapan CSR. Nah, di sini pengungkapan CSR sering disebut sebagai social accounting atau social disclosure, corporate social reporting atau corporate social responsibility disclosure, di mana sebuah proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok yang berkepentingan. Menurut Sembiring 2006, diacu dalam Purwanto 2011. Nah, terdapat pula beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan melakukan pengungkapan CSR, yaitu A. Untuk menarik dana investasi. Kemudian B. Untuk atas pertimbangan economic rationality, yaitu pengungkapan CSR dapat memberi keuntungan bisnis. Adapun C. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu. Dan D. Untuk memenuhi atau menyesuaikan ekspektasi masyarakat. Dan E. Untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Dan F. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap
legitimasi perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengungkapan CCR. Menurut Krisma 2009 diacu dalam Puspitasari 2012, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan sebagai berikut, yaitu A. Lingkungan yang meliputi pengendalian polusi, pencegahan kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan lain-lain. Kemudian ada B. Energi yang meliputi efisiensi energi, konservasi energi, dan lain-lain. Adapun C. Sumber daya manusia yang meliputi perusahaan yang berkaitan dengan pendidikan, seni, kesehatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya D yaitu ada produk. Di sini yang meliputi keamanan dari pembangunan fasilitas umum, keamanan, pengurangan polusi, dan lain-lain. Nah, wujud CCR itu bermacam. Adapun wujud CCR yang bermacam-macam, mulai dari pembangunan fasilitas umum, sumbangan dana bagi masyarakat di sekitar perusahaan, dan bagi para pekerja. Nah, atau pelaksanaan kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Ada dua tujuan CCR, yaitu terpenuhinya kepentingan stakeholder dan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu ada pengungkapan informasi CCR dalam laporan keuangan. Nah, di sini dikatakan yaitu pengungkapan CCR, pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis, yaitu voluntary disclosure dan mandatory disclosure. Nah, voluntary disclosure itu sendiri adalah sebuah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas atau keadaan perusahaan secara sukarela, meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik atau good news yang dapat menguntungkan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis pengungkapan yang lain adalah mandatory disclosure. Nah, mandatory disclosure itu sendiri adalah sebuah pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas atau keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Nah, berbeda lagi dengan pelaporan yang bersifat voluntary. Nah, pelaporan jenis mandatory akan mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktik pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. Nah, mandatory disclosure juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi. Nah, selanjutnya yaitu adapun manfaat corporate social responsibility. Nah, manfaat corporate social responsibility menurut Untun 2008 yaitu 1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. 2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. 3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan. 5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 6. Mereduksi biaya misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 7. Memperbaiki hubungan stakeholder. Kemudian 8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Nah, 9 itu meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dan 10. Peluang mendapatkan penghargaan. Adapun CCR dalam perspektif Islam. Nah, konsep CCR tidak hanya ada pada ekonomi konvensional tetapi juga terdapat pada ekonomi Islam. Nah, konsep CCR dalam Islam sangat berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang menjalankan praktik bisnisnya menggunakan konsep Islam Syariah. Kemudian adapun CCR dalam perspektif Islam merupakan
konsekuensi inherent dari ajaran Islam itu sendiri, menurut Syukron 2005. Nah, konsep yang berlaku dari tanggung jawab sosial perusahaan mengacu pada harapan bahwa masyarakat memiliki bisnis tidak bahaya dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan lain. Nah, selanjutnya yaitu corporate social responsibility dalam perspektif Islam atau Islamic Corporate Social Responsibility adalah sebuah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis. Nah, yang terakhir yaitu adapun kesimpulan dari materi ini. Nah, kesimpulannya yaitu dalam teori legitimasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, serta usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melakukan program CCR. Nah, program CCR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selain sebagai suatu kewajiban, CCR juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan, yaitu sebagai sarana mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan di samping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.